Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 9 bersama Ibu Yus Widiantini SPD kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 4.4, menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Indikator pencapaian kompetensinya menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Mari kita langsung pada contoh soal yang pertama dalam kaitannya dengan materi menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan fungsi kuadrat. Ya, kita langsung lihat pada contoh pertama. Pada saat latihan militer, seorang tentara melepaskan sebuah roket ke udara. Setelah T detik, roket mencapai ketinggian yang dirumuskan dengan HT sama dengan negatif T kuadrat ditambah 6T ditambah 18. Ya, ketinggian di sini dalam satuan meter dan waktu dalam satuan detik. Pertanyaannya, tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan roket untuk mencapai tinggi maksimum. Dan berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh roket tersebut? Mari kita lihat penyelesaiannya. Ya, pada soal tadi diketahui untuk ketinggian roket setelah T detik, fungsinya adalah HT sama dengan negatif T kuadrat ditambah 6T ditambah 18. Ya, untuk menjawab bagian A, terkait dengan menentukan waktu pada saat ketinggian roket itu mencapai maksimum, anak-anak perlu ketahui kita bisa menggunakan rumus persamaan sumbu simetri. Anak-anak masih ingat ya rumus persamaan sumbu simetri? Rumusnya apa? Iya, X sama dengan negatif B per 2A. Ya, di sini yang ditanyakan adalah menentukan waktu, sehingga X-nya kita gunakan T ya, untuk menjawab terkait waktu pada saat ketinggian roket mencapai maksimum. Ya, lalu Ibu, nilai A dan B-nya kita peroleh dari mana? Ya, tentu saja dari persamaan fungsi kuadrat yang ada dalam soal tadi. Ya, persamaannya kan HT sama dengan negatif T kuadrat ditambah 6T ditambah 18. Oleh karena itu, A-nya bernilai negatif 1. Ya. Kemudian B-nya 6 dan C-nya 18. Itu anak-anak sudah pelajari ya. Mari kita gantikan nilai B dan A untuk bagian A. T sama dengan negatif B per 2A. Ya, tadi B-nya adalah 6, sehingga kita peroleh negatif 6 per 2A. A-nya negatif 1. Jadi 2 kali negatif 1. Ya. Hasilnya adalah 3 detik.
Dari mana? Dari negatif 6 dibagi negatif 2. Ya, negatif bagi negatif menghasilkan bilangan positif. Jadi anak-anak, roket mencapai ketinggian maksimum pada saat waktunya atau T-nya adalah 3 detik. Gitu ya. Mari kita pindah ke bagian berikutnya. Oke, tadi pertanyaan kedua, ketinggian maksimum roketnya itu mencapai berapa meter? Ya, tadi kita sudah peroleh di bagian A, waktu roketnya mencapai ketinggian maksimum itu detik yang ketiga, ya, detik yang ketiga. Sehingga hasil dari bagian A yang detik ketiganya kita substitusikan ke dalam fungsi kuadratnya. Ya, kita gantikan nilai T. Karena yang tadi di bagian A, nilai T-nya yang sama dengan 3. Gitu. Mari kita gantikan nilai T sama dengan 3 ke persamaan fungsi kuadratnya. Kita peroleh negatif dari 3 kuadrat ditambah 6 kali 3 ditambah 18. Langkah selanjutnya, 3 kuadrat nilainya 9. Ya. Ibu kenapa tidak positif? Ya. Kalian perhatikan di sini tanda negatifnya berada di luar kurung. Sehingga yang diselesaikan kuadratnya hanyalah T saja. Sedangkan negatifnya di luar kurung. Ya. Kemudian ditambah dengan 6 kali 3, 18. Ditambah 18. 18 itu bagian C-nya memang dari soal persamaan fungsi kuadratnya seperti itu ya. Ya, negatif 9 ditambah 18 berapa? Iya, 9 ya. 9 ditambah 18 hasilnya 27. Oh, jadi ketinggian maksimum roketnya adalah 27 meter. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai ada bayangan ya terkait dengan model soal yang penyelesaiannya menggunakan sifat-sifat yang ada dalam fungsi kuadrat. Kita pindah ke soal yang kedua, ya. Ya, siapa yang di rumah memiliki kebun daun ubi? Ya, Ibu yakin semuanya punya di rumah, ya. Malah sudah pernah mengkonsumsinya. Ya, pertanyaannya seperti ini. Ibu Ros mempunyai kebun ubi kayu berbentuk persegi panjang. Ibu Ros ingin memasang pagar di sekeliling kebun tersebut dengan kawat. Ya, bentuk kawatnya seperti ada di gambar ini ya. Kawat pagar ya. Jika panjang total kawat adalah 240 meter, tentukan luas maksimum kebun yang dapat dipagari. Ya, mari kita lihat penyelesaiannya. Ya, kita bisa misalkan untuk panjang kebunnya dengan X meter, lebar kebun dengan Y meter, maka kita akan peroleh keliling kebunnya, yaitu 2 dikali panjang kebun tambah lebar kebun. Ya. Tadi kan sudah misalkan bahwa panjang kebunnya X dan lebar kebunnya Y. Ya. Itu 2 kali X tambah Y. Dan kita tahu bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ya, di sini sudah kita gunakan X kali Y. Maka kita bisa peroleh bahwa keliling, ya dari soal tadi diketahui kelilingnya yang tidak lain adalah 2 kali X tambah Y, itu hasilnya adalah 240. Ya, itu panduan dari soal. Ya. Sehingga kita bisa peroleh X tambah Y-nya adalah 240 dibagi 2. Ya, X tambah Y sama dengan 120. Kita bisa dapatkan bahwa Y-nya adalah 120 dikurang X. Ya, mari kita gunakan keterangan selanjutnya dengan luas persegi panjang.
yang tidak lain adalah X kali Y. Ya. Kita substitusikan Y sama dengan 120 kurang X ke persamaan luas persegi panjang. Ya, menjadi X dikali, ganti nilai Y-nya. 120 dikurang X. Ya, kita kalikan. X kali 120, 120X. X kali negatif X, negatif X kuadrat. Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Iya. Selanjutnya, untuk menentukan luas maksimum kebun yang dapat dipagari, ini kita bisa gunakan nilai maksimum fungsi. Ya, masih ingat ya, waktu Anda menentukan nilai maksimum, itu pada gambar grafik sebelumnya ya, Anda pernah menghitung nilai optimum. Kita menggunakan rumus Y sama dengan negatif D per 4A. Ya, dari persamaan luas persegi panjang sebelumnya tadi, yang kita peroleh 120X kurang X kuadrat, kita peroleh nilai A-nya negatif 1, B-nya 120, dan nilai C sama dengan 0, karena kita tidak lihat nilai C di sini. Ya. C-nya tidak ada, C-nya 0. Sehingga diperoleh Y sama dengan negatif D per 4A. Masih ingat D-nya, rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC per 4A untuk menentukan nilai optimum tadi ya. Mari kita ganti A, B, dan C-nya. B-nya 120, kita kuadratkan dikurang 4 kali A, A-nya negatif 1, C-nya 0, per 4 kali A, A-nya negatif 1. Selanjutnya kita peroleh 120 kuadrat, hasilnya 14.400. Dikurang 0, ya berapapun kali 0 pasti hasilnya 0 ya. Ya, 14.400 kurang 0 pasti 14.400. Lalu dibagi negatif 4, karena 4 kali negatif 1. Ya, ya mari 14.400. Ingat ada negatif per negatif. Berarti hasilnya positif. Positif berapa? 3.600. Jadi, kita sudah bisa ketahui bahwa luas maksimum kebun Ibu Ros yang dapat dipagari dengan kawat adalah 3.600 meter persegi. Ya, kurang lebih dua contoh soal ini mewakili contoh-contoh soal terkait dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat pada fungsi kuadrat. Ya, ingat ya. Oke. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.